Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Untuk kami boleh merindukan Engkau lebih lagi. Masuk dalam kehidupan kami. Kami rindu menikmati Engkau pada saat pagi hari ini. Hadirat-Mu tercurah atas setiap kami, mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan, hanya kepadamu ya Yesus. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi
terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah. Sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan muka bersama-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu Tuhan. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu segala puji. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu lebih lagi segala puji. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggi sungguh segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang meriahkan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukurku, sembah Dia, agungkan Dia, naikkan syukur di hadapan Tuhan, naikkan sembah di hadapan Tuhan. Allah ada di tengah kita pada saat pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirkan lebih lagi Tuhan, menjawab setiap kami lebih lagi Bapa, tanpa terkecuali Tuhan. Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia saudaraku. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Bebaskan rohmu pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau baik, bahwasanya Engkau Allah yang baik. Dari selamanya sampai selamanya kasih setiamu atas kami. Lebih lagi Tuhan, lebih.
Rohmu yang lembut menyentuh setiap kami Bapa. Rohmu yang lembut menyentuh setiap kami. Kinara mata karala bala bala bayas. Kina karala bala 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 bayas. Kina karala bala 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 bayas. Kina karala bala 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 bala. Lawat kami Tuhan. Lawat setiap hati kami. Kina karala bala bala bayas. Karala bala 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 bayas. Siara la bala 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 bayas. Karala bala bala bayas. Siara la bala 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 bayas. Karala bala 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 bayas. Yara la maya shikara la bala bayas. Shikana rala lama. Kami rasakan Engkau hadir di tengah kami. Tinara maya shikana, terima kasih Tuhan. Shikana rala mata karala mala bayas. Shikana karala mayas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur pada hadirat-Mu pagi hari ini. Kinara mayasu, raba bayas, keda garala bayas. Kinara bala bayas, keda garala bayas. Kinara mayas, garala. Yara mayas, garala bala bayas. Kinara segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Seluruh jemaat sama-sama kami undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh terpujilah nama-Mu dari selamanya sampai selamanya Tuhan. Kami naikkan syukur pada saat pagi hari ini di hadapan Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh alami kemurahan demi kemurahan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu, kami rindu lebih lagi memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya. Semua jemaat boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Saudara pagi hari ini? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa. Yes, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kepada hambanya yang dari Jember. Selamat bergabung Om.
Tuhan memberkati, selamat beribadah bersama dengan kami. Puji nama Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini, kita rindu menyembah Tuhan. Yang rindu memuji memuliakan nama Tuhan, angkat tangan Bapak Saudara sekalian. Haleluya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, kadahlah pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Lebih lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setiamu besar Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Amin. Bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya. Sekali lagi, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Saudara sekalian? Coba tengok kanan kiri muka belakang Bapak Saudara. Kasih tos kepada kanan kiri muka belakang saudara. Haleluya. Sudah boleh ya, pandeminya sudah mulai menurun. Boleh tos kanan kiri, amin Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau terbesar dan mulia.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah semua Tuhan, umat-Mu boleh memuji Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi.
kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita-Mu pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang terbesar. Engkau Allah yang termulia yang patut kami tinggikan. Allah yang patut kami muliakan Tuhan. Terima kasih sukacita-Mu penuh atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena sungguh Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Meskipun tak ku apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami
perkasaan kami, Engkau kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kasih setiamu itu selama-lamanya. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang heran, kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi segenap kami umat-Mu di tempat ini. Kau Tuhan yang tak sekali-kali meninggalkan kami oleh perbuatan tangan-Mu yang besar. Kau Tuhan memberikan kesanggupan bagi setiap kami untuk bertahan, untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawayas, kalawayas, shimalawayas. Ya lawayas, shimalawayas, kalalawayas, shimalawayas. Kimalawayas, kalawayas, shimalawayas. Perbuatan Tuhan bisa melingkupi setiap kami umat-Mu. Engkaulah sang firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Di tempat ini ada sinar terang. Inilah kekuatan Allah sehingga kuasa kegelapan sirna. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menguduskan setiap hati kami. Engkau telah menguduskan segenap kehidupan kami, baik tubuh, roh, dan jiwa kami. Sebab kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, segala sesuatunya bersumber daripada-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, namun oleh kekuatan Roh-Mu yang menguatkan setiap hati kami, untuk kami terus percaya, untuk kami terus mengandalkan akan Engkau, untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Kau telah bertahta di atas puji-pujian, dan Kau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Allahku akan memenuhkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami sebagai manusia, tapi Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Itulah Allah yang kami sembah, Allah yang menghidupi kami, Allah yang bekerja di dalam kami. Berkati kami umat-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruhlah Roh-Mu Tuhan atas hati dan mulut hamba-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk kami menyingkapkan dan menyampaikan rahasia kebenaran-Mu. Hanya Roh Kudus Allah yang bekerja di dalam kami, yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada pada diri Bapa, sehingga maksud Tuhan boleh terjadi atas kami umat-Mu, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berilah hati-Mu, biarlah dengan sukacita kami mau menerima benih kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sehingga benih firman Allah itu akan bertumbuh, akan berakar, bertumbuh, berbuah, buah bagi kemuliaan akan kebesaran akan nama-Mu.
Bahkan kami semakin didewasakan di dalam pengenalan akan Allah yang benar, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Siapa yang percaya, yang mendengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama, Amin. amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kami ucapkan Shalom Alaikum Bisim Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberkati dan yang menyertai kita sekaliannya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang Silva Endang ya, Ibu Silva Endang. Dan bersama seluruh jemaat Tuhan, para pengurus, para penata di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan dan suatu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semuanya bukan oleh karena kuat dan gagah kita, namun oleh karena kekuatan Roh-Nya yang menyertai kita. Sehingga sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Di nama Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mordekai Kusuma Wibawa. Dan saya beristrikan satu ya. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nah, ini adalah satu kekuatan dasar orang-orang yang beriman dalam membangun sebuah rumah tangga yang dihormati oleh Allah, lembaga terkecil yang sangat dihormati oleh Allah. Dan juga saya dikaruniai 2 orang anak, pria dan wanita. Dan semuanya karena kebaikan Tuhan. Terlebih saya juga dipercayakan untuk melayani yaitu di Gereja Gia Kasablanka Jember, Gereja Isa Masih. Mungkin Bapak Ibu yang mau ke Jember bisa ya diendangi, kalau orang Jawa diendangi ya. Bisa kita bersama-sama beribadah. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-2. Surat Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Allah yang hidup. Dan pada kesempatan yang baik pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Betapa pentingnya sebuah peribadatan, ya, ibadah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab
sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditangkap oleh Tuhan, dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi milik kepunyaannya. Tentunya kita senantiasa harus tetap memiliki hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan kalau kita melihat kembali di dalam surat Roma adalah surat Paulus, dan surat Paulus membagi surat Roma dalam dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Rasul Paulus telah panjang lebar berbicara tentang doktrin. Doktrin ialah pengajaran. Tentunya pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, doktrin yang bersumber daripada Injil, ajaran murni, ajaran yang tidak dipengaruhi oleh dunia, benar-benar ajaran dari Allah itu sendiri. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini percaya kepada Tuhan, sering mendengar kata Injil, tetapi tidak pernah tahu tentang Injil yang sesungguhnya. Sehingga kita seringkali mendapatkan kabar desas-desus dari luar orang-orang dunia bahwa Injilnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Ya. Kalau berbicara Injil adalah pusat pemberitaan atau good news, kabar baik. Pusat pemberitaan itu bersumber daripada Kristus itu sendiri. Jadi Kristus yang menjadi sumber pemberitaan, di mana Yesus telah menderita, mati di atas kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah Injil, sumber dari segala sumber pemberitaan Rasul Paulus, ajaran murni yang ditanamkan kepada jemaat yang ada di rumah. Dan tentunya doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus, baik mengenai pembenaran oleh iman, mengenai kekayaan kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma, serta janji dan jaminan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Bahkan pengajaran yang membimbing kita sampai membawa kita di dalam pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Tentunya pasal 12 sampai pasal 16 menyampaikan hal tentang praktis. Ya, yaitu daftar petunjuk, sebuah petunjuk, yaitu kumpulan peraturan cara hidup Kristen yang mengatur perilaku hidup yang benar, yang sesuai dengan maksud tujuan Injil itu sendiri. Jadi tulisan ini dengan wacana terdahulu dengan menggunakan kata karena itu. Kalau di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan karena itu. Dari seluruh kebenaran ajaran Kristen, tulisan ini menjembatani, yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-11 untuk masuk ke dalam pasal yang ke-12. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kata karena itu tidak dapat muncul begitu saja, tetapi di sini dengan kata lain Paulus menegaskan bahwa setelah kita mendengar pengetahuan banyak hal tentang berbagai doktrin pengajaran tentang Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, maka ingatlah tentang hidupmu. Apakah kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Nah ini betapa pentingnya di dalam kehidupan praktis. Maka ingatlah akan kehidupan kita sebagai orang yang telah mengenal Allah dengan benar. Siapakah Tuhan
kita Yesus Kristus. Sehingga membuat kita terpesona dan memiliki satu kerinduan yang besar. Bahkan ada satu kehangatan cinta. Kehangatan cinta mula-mula. Itu senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Cinta mula-mula berbicara tentang pertama kali Allah menangkap saudara. Pertama kali saudara berjumpa dengan Allah. Allah yang menjumpai saudara dan saya. Karena dia Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang melawat makanya disebut Natal. Allah yang melawat umatnya. Bukan umatnya yang berusaha datang kepada tidak mungkin, impossible. Karena Allah adalah kudus, suci adanya. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri ya. Dan di dalam 14 ada kata kalimat lalu di dalam bahasa Yunaninya kahiologosak egeneto. Firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman yang telah menjadi manusia dan bersekinah. Ya, melawat umatnya, hadir di tengah-tengah umatnya yang disebut Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tentunya di sini ada kata mempersembahkan tubuh. Tentu Rasul Paulus mengambil konsep ibadah dalam perjanjian lama itu yaitu dalam ibadah di bait Allah. Ya, pada waktu itu yaitu umat Tuhan ketika beribadah di bait Allah harus membawa korban persembahan, harus membawa korban persembahan. Tentunya korban persembahan yang dibawa umat pada waktu itu adalah apa? Korban persembahan apa? Binatang, ya. Korban persembahan binatang. Tentunya binatangnya bukan binatang yang mati. Tapi di situ binatang yang hidup dan binatang yang tak bercacat dan tak ada syarat-syarat tertentu yang dijadikan suatu persembahan sehingga persembahan itu menjadi layak untuk dipersembahkan di bait suci. Mereka mempersembahkan korban. Tentunya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kembali kita melihat di dalam pasal 12 ayat 1, karena itu ya kita sudah menerima ya. Kita sudah menerima doktrin, kita sudah menerima pengajaran, seluruh kebenaran ya tentang siapakah Yesus itu ya. Dan kita tahu sehingga kita mengenal persis. Nah, kita memiliki pengenalan akan yang benar di dalam Dia. Nah, dikatakan di dalam ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, di sini. Berhenti sampai di sini dulu ya. Jadi karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tentunya kita masing-masing pribadi betapa pentingnya mengenali diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Kristus, kita adalah kepunyaan Kristus. Bahkan dikatakan kita adalah gereja Tuhan. Atau dikatakan kita adalah tubuh Kristus yang satu. Dan terdiri dari banyak bagian yang ada. Oleh sebab itu di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23.
Coba kita perhatikan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tentunya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Tentunya kalau kita mengenali tubuh itu adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Jadi coba kita melihat satu sama lain. Kamu gereja Tuhan. Ya, katakan kamu gereja Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita gereja Tuhan. Ya, sebagai gereja. Firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tentunya Tuhan maunya persembahan yang hidup. Ya. Tentunya tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati tidak ada kaitannya dengan apa? Kalau sudah mati itu tidak ada roh dan jiwa. Betul enggak? Tetapi di sini berbicara tentang tubuh yang hidup. Berarti terdiri apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ini berbicara tentang apa? Bait suci. Ada halaman, ada ruang suci, dan ada apa? Ruang maha suci. Di mana Allah bertahta. Ya. Di hati saudara. Ya, ada ruang hati. Di situ Allah bertata. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memahami sebagai tubuh yang hidup. Tentunya jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya menekankan kehidupan kita kepada sesuatu yang fana. Banyak orang Kristen menekankan yang fana, seolah-olah itu yang berarti. Berpijak kepada jabatannya, berpijak kepada pekerjaannya, berpijak kepada kekayaannya, seolah kekayaannya yang menghidupi dirinya. Nah, ini merupakan sesuatu yang mati. Kenapa? Karena semuanya yang kelihatan itu tidak dapat menjadi suatu pijaan iman. Jangan pernah sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih berpijak kepada hal-hal yang kelihatan. Memandang orang dari apa yang kalau kita memandang dari yang kelihatan, kita menjadi orang-orang Kristen apa? Sering mengalami sakit. Sakitnya apa loh? Karena harapannya kepada manusia. Pengharapannya kepada manusia, kepada yang kelihatan. Gampang sakit hati, gampang kecewa. Betul enggak? Tuhan tidak inginkan gereja itu dipenuhi orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang takut. Maksudnya takut ini penuh ketakutan akan hari esok. Orang-orang yang penuh kekhawatiran dalam hidupnya. Karena menekankan hal-hal yang kelihatan. Dan ini orang Kristen seringkali tidak mengembalikan posisi semula. Di mana Tuhan yang telah memanggil kita. Tuhan yang telah memilih kita. Dan Tuhan yang telah menetapkan kita. Dia yang memanggil, memilih sebelum dunia Siapa yang memanggil sebelum dunia dijadikan? Kalau bukan Dia Sang Allah pencipta. Dialah Allah Sang Pencipta yang telah memanggil saudara dan saya. Tuhan kita Yesus Kristus, itu Sang Firman Allah itu karena firman yang telah menjadi manusia. Logos, dia adalah Logos, firman Allah yang hidup.
Firman Allah yang berkuasa dan seluruh kebenaran nyata di dalamnya. Dan sungguh kebenarannya menghidupi kita. Jangan sekali-kali saudara mengatakan, hidupi kebenaran Tuhan. Kita itu siapa? Kebenaran Tuhan yang menghidupi, jangan dibolak-balik kebenaran. Kebenaran datangnya dari siapa? Dari Tuhan, kita Yesus Kristus. Bersumber dari Tuhan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sekali-kali membalik. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Sering mendengar begitu? Betul enggak? Tetapi firman Allah yang menghidupi saudara. Jikalau firman itu ya tinggal di dalam kamu, ya firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Coba dilihat kembali di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, coba. Yohanes, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus, ya firmanku tinggal di dalam. Firman itu tidak pernah terpisahkan dari Kristus. Kristus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Firman yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, coba saya bertanya kepada saudara. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi serta dengan segala isinya, Bapa di surga menciptakan langit bumi. Dengan kekuatan apa saudara? Dengan kekuatan apa saudara? Kekuatan firman-Nya, ya betul enggak? Saudara dan saya juga tercipta oleh firman Allah. Kembali oleh kebenaran firman Allah. Ketika saudara mendengar tentang Injil dan saudara menerima, di situ saudara akan mengalami sebuah pembaharuan budi di dalam Dia. Saudara mengalami pengudusan, mengalami kelahiran kembali. Oleh sebab itu kalau kita melihat kembali, ya coba kita perhatikan. Kita melihat kembali di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Sudah ayat yang kelima. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini saat Tuhan berbicara kepada siapa? Tokoh agama, pemimpin agama, yaitu Nikodemus. Nah ini firman Tuhan, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh. Saudara orang berdosa, sudah jatuh, sudah mengalami keterpisahan kita dengan Allah. Yang berbicara tentang kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tentunya berbicara tentang kerajaan surga itu adalah sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin bagi saudara dan saya. Namun firman Tuhan katakan, yaitu Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Saya bertanya, air ini apa saudara? Air, dalam firman Tuhan ini air itu apa saudara? Air ini berbicara tentang firman Allah. Yesus seringkali mengatakan aku adalah air hidup.
Dia adalah air hidup. Dia adalah Sang Firman. Kembali Yesus memperkenalkan dirinya kepada seorang tokoh agama bahwa dirinya adalah seorang firman. Orang berdosa bisa kembali dimurnikan, disucikan kembali. Karena tetap Allah menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya. Teristimewa manusia yang diciptakan, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Kalau diciptakan oleh firman dan kita mengalami kejatuhan dalam dosa, apa yang bisa Allah perbuat bagi kita? Saudara dapat dipulihkan kembali oleh firman, oleh iman, percaya saudara kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup itu. Kembali kepada Sang Firman yang sanggup menguduskan kehidupan saudara dan saya. Dan berbicara tentang air dan roh. Allah adalah eksistensinya apa? Roh adanya saudara. Nah, di sini Allah itu adalah roh adanya. Jadi firman dan roh satu kesatuan. Di mana saudara telah mengenyam, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus memeteraikan kebenaran itu di dalam diri kita. Kebenaran itu telah dimeteraikan oleh Allah dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi memiliki satu kuasa untuk kita dapat berelasi kembali dengan Bapa di surga, terhubung kembali sebagai anak-anaknya, dapat memiliki hubungan yang istimewa sehingga kita dapat menyebut ya Aba ya Bapa. Dan ini merupakan satu hubungan istimewa kita dengan Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena firman Allah, Sang Firman Allah yang telah menjadi manusia, yang telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia melakukan kehendak Bapa taat sampai mati. Dan itulah pekerjaan Allah yang luar biasa. Itulah Injil yang bekerja setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang menghidupi kehidupan saudara. Oleh sebab itu hendaklah kita mempersembahkan tubuh kita. Gerejanya harus dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Tubuh yang hidup, ya, ingat tubuh yang hidup. Bukan tubuh yang mati, tapi tubuh yang hidup. Saudara dulu mengalami satu kematian oleh kuasa dosa. Dan dia telah menyerahkan nyawanya. Mati tergantung di atas kayu salib. Nah ini, melalui kuasa kematiannya, kita memiliki pengharapan kembali di dalam Dia. Dan ini kebenaran saudara. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Bukan karena saudara mampu melakukan kesucian saudara. Kesucian itu berasal dari Kristus yang telah menguduskan kehidupan saudara. Oleh pengorbanannya yang sempurna, darahnya tercurah bagi kita. Penebusan yang sempurna sehingga kita terlepas dari kuasa dosa dan maut. Dan inilah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi, yang menghidupi kehidupan saudara. Dan kita memiliki satu hubungan yang istimewa dengan Dia, dengan Bapa di surga. Yang sungguh Bapa di surga telah menyatakan kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya lah anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Tuhan. Sungguh firman Tuhan luar biasa. Boleh menghidupi setiap kita. Kebenarannya mendatangkan kekuatan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi.
1 Petrus pasal 1 ayat yang coba kita lihat kembali, maaf ya. Coba kita lihat kembali di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Coba kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ini, saudara-saudara kasih Tuhan, ini sungguh meneguhkan kehidupan saudara dan saya melalui suratan Paulus yang terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam firman Allah yang hidup, yang menghidupi kehidupan di mana ada terang, disitulah kegelapan sirna. Terjadi kegelapan sirna. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes terakhir ya, di situ aku telah menang atas dunia. Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan dunia? Saya tanya di sini, ngacung, mengalahkan kekuatan dunia. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan kekuatan tapi kita punya jaminan istimewa. Sang firman Allah yang hidup. Tuhan kita Yesus Kristus, hidupku bukannya akulah lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Dan itulah yang bekerja, yang menghidupi kita dalam kekuatan rohnya, yang memimpin, yang membimbing, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang menolong kita. Sehingga membuat kita memiliki satu kesanggupan, saudara, untuk menghadapi situasi, kondisi, keadaan dunia. Bahkan dunia ini punya kuasa loh saudara. Karena apa? Roh-roh pemerintahan di udara. Siapa yang sanggup melawan malaikat yang pernah jatuh? Ya, iblis itu malaikat yang pernah jatuh. Malaikat yang jatuh artinya gitu loh. Yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa melawan malaikat? Malaikat itu roh. Siapa yang bisa melawan malaikat? Wah, aku bisa melawan setan. Bohong. Tidak ada orang bisa melawan kuasa kegelapan. Itu malaikat yang jatuh. Dia telah menguasai dunia, kosmo. Hati-hati dalam menghadapi kekuatan dunia. Kalau saudara tidak bertindak di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terus dialah adalah sang firman Allah yang hidup. Oleh karena itu persembahkan segenap hidup kita kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup. Bahkan dikatakan apa? Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini, banyak orang yang tidak memahami. Karena apa? Dunia pun menolak Injil. Dunia pun tidak mengenal Kristus. Dunia ini menolak Kristus, saudara. Apalagi berbicara kita menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan bagi dunia itu merupakan sesuatu kebodohan. Wong Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit bumi. Kalau Tuhan mau mengampuni kan bisa langsung mengampuni begitu saja. Betul enggak? Seolah-olah pikiran manusiawi kita kan begitu. Tapi ingat saudara, dosa itu bukan
persoalan yang enteng. Dosa itu adalah persoalan yang serius. Yang tidak bisa dihadapi oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu dia harus melaksanakan keselamatan bagi kita. Firman harus menyatakan dirinya menjadi manusia. Artinya Allah harus melawat umatnya. Supaya umatnya dapat berjumpa kembali. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Betul enggak? Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus Kristus pada waktu itu bisa berjumpa dengan murid-muridnya. Karena apa? Telah melepaskan kemahakuasaannya. Bukan berarti kemahakuasaannya itu hilang, tidak. Tetapi dia benar-benar dalam rupa hamba. Yang walaupun dalam rupa Allah. Namun dia mengambil dalam rupa hamba. Sehingga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki satu hubungan yang istimewa. Dapat terhubung kembali, diperdamaikan kembali. Coba kita melihat kembali di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Ayat yang ke 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah itu firman Tuhan. Coba saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ini perlu kita perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara hidup yang benar. Untuk kita boleh mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Yang tidak lain kita hanya dengan segala kerendahan hati kita. Untuk kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Kristus. Dengan kerendahan hati kita. Segenap hidup kita. Tanpa kerendahan hati. Saudara tidak akan pernah layak dalam menghampiri takhta kasih karunia. Betapa pentingnya kerendahan hati. Kekristenan itu bukan wah-wahan ya. Bukan ogah-ogahan. Kekristenan itu adalah konsisten. Percaya kepada sang firman Allah yang hidup. Hidup saudara harus konsisten dengan kebenaran Tuhan. Ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan, karena itu perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tetapi kita harus seperti orang arif. Selalu apa? Mempergunakan waktu yang ada. Kesempatan yang ada. Waktu adalah kairos Tuhan. Sebuah kesempatan. Tuhan telah menyatakan kemurahannya. Supaya kita kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia. Oleh sebab itu kita mengingat tentang ajaran para rasul dan para nabi. Ajaran para rasul itu ajaran apa sih? Yang disampaikan oleh para rasul. Di sana para rasul selalu mengingatkan bahwa ajaran yang ditekankan adalah tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ajaran pengampunan. Ajaran pengampunan itu ada di pengajaran Kristen. Tidak ada tempat lain pengampunan. Ya, makanya hukum Taurat ini dikatakan hukum Taurat. Ya, beda dengan hukum kasih Kristus. Ya, betul enggak? Di situ Taurat, kalau saudara bersalah,
ada pengampunan enggak? Mendatangkan kutuk saudara. Taurat itu selalu mendatangkan kutuk. Tetapi beda dengan ajaran kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan di situ terletak ada pengampunan dosa. Ada pengampunan. Tuhan sendiri yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dan itu yang membuat berbeda. Ya, berbeda. Jadi ajaran yang mendatangkan kutuk. Tetapi ajaran yang mendatangkan kemurahan, anugerah. Anugerah sudah dinyatakan bagi saudara dan saya. Dan membuat saudara menjadi orang-orang yang antusias. Antheos. Orang yang di dalam Tuhan. Tahu ya kalau orang yang di dalam Tuhan itu selalu apa? Ada satu kesemangatan karena ada pengharapan di dalam dia. Antusias, antheos. Di dalam Tuhan selalu selalu bersuka, memuji, bersuka cita. Membawa kita untuk memuji dengan penuh sukacita. Mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebab dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan juga kita melihat kembali supaya kamu mempersembahkan ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua adalah yang kudus. Jadi tentunya persembahan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kudus dari kata khusus, mengkhususkan diri bagi itu Tuhan. Jadi pada waktu itu ada alat-alat yang ada di dalam bait Allah dikhususkan bagi Tuhan. Dan juga yang melayani dikhususkan, orang yang dikhususkan. Saudara adalah gereja yang telah dipanggil dari tempat gelap ya kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Memberitakan apa? Perbuatannya. Jadi saudara, orang-orang yang telah dipanggil dari tempat gelap menuju tempatnya yang ajaib. Dikhususkan di tempat terang yang ajaib. Tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Saudara sekarang tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara adalah orang-orang yang dikhususkan. Untuk apa saudara? Untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar. Sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan saudara. Untuk diberitakan. Ini berbicara tentang kabar baik. Harus diberitakan kepada semua orang yang belum percaya. Terpanggil untuk kota itu. Supaya kota itu terjadi satu pemulihan. Kembali kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan. Coba kembali di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 6 sampai 16 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab itulah firman Allah,
kuduslah kamu, sebab aku kudus yang telah memanggil kamu. Aku yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah berbicara kepada saudara, jangan menuruti segala bentuk hawa nafsu. Baik apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jangan pernah merasa saudara melayani Tuhan lebih tinggi dari satu yang lainnya. Semuanya di hadapan Tuhan sama, tidak ada perbedaan. Tuhan rindu semuanya dipakai alat perkenanannya. Tuhan memakai kita seperti Tuhan telah menetapkan kita sebagai tubuhnya sendiri. Kita adalah tubuh Kristus, terdiri dari banyak bagian. Betul enggak? Tubuh itu banyak bagiannya. Ada tangan, ada hidung, ada telinga kan gitu toh, ada kaki. Kalau kakinya sakit semua merasakan nah ini terjadi satu persekutuan. Orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dibenarkan. Ada satu pembenaran melalui korban agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kok kita beribadah kok hari Minggu, kok enggak hari Sabat saudara? Pertanyaannya saudara, ibadahnya kok enggak hari Sabat? Kalau hari Sabat ini berbicara tentang apa sih saudara? Hukum tahu? Kita tidak berdiri di hukum Taurat. Ingat saudara, kita tidak berdiri di hukum Taurat. Yesus sudah menggenapkan. Seluruh kebenaran Allah nyata di dalamnya. Hari Minggu berbicara tentang apa? Kebangkitan. Kebangkitan berbicara tentang apa? Paskah. Paskah kemenangan saudara dan saya. Hari ini kita berbicara tentang apa? Paskah. Kemenangan saudara dan saya. Oleh kuasa kebangkitan. Ada satu pengharapan yang membuat saudara kita di dalam Tuhan bersuka cita, memuji-muji Allah. Karena kita berpusat kepada Injil itu sendiri. Bukan kembali. Banyak orang selalu kembali kepada Taurat. Bukan. Kasih itu sudah menggenapkan seluruhnya. Kalau orang masih mencuri berarti belum ada Kalau orang masih menginginkan kepunyaan orang lain belum ada kasih itu. Kalau orang sudah merampok, sudah membunuh, sudah mematikan karakter orang lain. Itu tidak ada kasih di dalamnya. Kalau saudara punya kasih, saling bertopang-topanglah. Saling mengasihi, peduli satu sama lain. Kelihatan yang lemah, mari kita dikuatkan. Sehati, sepikir, sejiwa. Nah, itu harus sehati, sepikir. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan apa? Belas kasihan, ada belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagi apa? Kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi ini, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini penting saudara. Mari saudara. Jangan berkecil hati sebagai orang-orang percaya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sejati. Jangan kembali kepada dunia. Di dalamnya tidak ada pengharapan. Dunia yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi berorientasilah kepada Injil. Yaitu Yesus Kristus sang firman Allah. Yang telah menghidupi saudara dan saya. Hari ini kita memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Dia. Hari ini adalah hari Minggu. Ini kekuatan Paskah terjadi dalam kehidupan saudara. Ada kuasa kebangkitan. Ada kegirangan untuk kita memuji-muji. Di sana letak kemenangan Kristus. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini ada kuasa Paskah di dalamnya.
Di sini, di tempat ini ada kuasa Paskah. Mas, di dalam kuasa Paskah ada mujizat, ada kemuliaan Allah, ada kekudusan, dan segala sesuatu akan dinyatakan. Tuhan akan menyatakan, memperlengkapi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan kasih-Mu. Anugerah-Mu yang besar. Yang sudah Engkau nyatakan di dalam kami. Oleh pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Sang Firman Allah yang hidup, yang membuat kami hidup sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah kami senantiasa selalu melakukan kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang berkenan kepada Allah. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tidak berpola kepada keegoisan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tapi pola Allah terjadi dalam kehidupan kami. Pola anugerah, segala sesuatu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah untuk kemuliaan kebesaran akan nama Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan akan keberadaan kami. Engkaulah telah mengembalikan kami kepada terang yang ajaib. Dan kami berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Pakai setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang telah menguduskan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau mempersiapkan umat-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kebesaran akan nama-Mu Tuhan. Dan Kau pakai anak-anak-Mu lebih hari lebih heran. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang tidak dipakai oleh Tuhan. Mereka mau menyerahkan segenap hidupnya. Mereka mau menyerahkan segenap tubuhnya. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu. Buat kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami, untuk kami tetap tinggal di dalam anugerah dan nama Tuhan tetap kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.